Awas ada copet. Itulah ungkapan yang sering dilontarkan jika kita sedang beraktivitas di tempat-tempat umum dengan banyak orang. Aktivitas copet memang meresahkan, kerap membuat kesal semua orang yang menjadi korbannya. Gak cuma bersifat lokal, kawanan copet juga sudah go internasional. Hal ini terbukti pada gelaran World Superbike di Mandalika, Lombok tahun 2022 lalu. Mereka melakukan aksinya di Gate 3 sirkuit Mandalika. Aparat kepolisian yang sedang melakukan pengamanan kemudian segera melakukan penangkapan. Menurut keterangan polisi, kawanan copet yang masih satu keluarga ini sering beraksi di event-event besar seperti di Batam, Makau, Singapura, dan Jepang. Jadi gimana dong supaya aman dari tindak pencopetan? Ya harus benar-benar kita safety, taruh tas itu jangan di samping kiri ataupun kanan. Benar-benar barang-barang yang berharga itu taruh di posisinya di tengah. Dipegang dierat dengan dua tangan. Itu insya Allah copet nggak bakal bisa ada celah untuk ambil barang kita. Aku juga nggak tahu ya, tapinya kadang kayak aware aja sama tas kita atau bawaan kita itu. Kalau ngelihat orang yang mencurigakan ya pasti menghindari sih, lebih baik gitu aja. Copet merupakan bentuk pencurian uang atau barang tanpa membuat korbannya mengetahui. Keterampilan yang merugikan orang lain membutuhkan ketenangan dan ketangkasan saat melakukannya. Tak aneh jika skill mencopet diperoleh dari pelatihan yang dilakukan bertahun-tahun. Copet ada yang bekerja sendiri dan secara berkelompok dengan tugas masing-masing. Mulai dari membuat calon korbannya lengah sampai membawa hasil copetan jauh hingga tak terlacak. Kecepatan tangan seorang copet hampir sama dengan kehebatan pesulap yang sedang melakukan triknya di keramaian. Faktor lingkungan juga, jadi kita terpengaruh juga kan, terbawa karena faktor ekonomi keluarga juga. Akhirnya mau nggak mau teman ngajak kan, yuk belajar yuk, iseng yuk, jalan yuk. Ya udah kita mau kan, jalan tuh iseng. Awal-awal itu kita main di kereta bang, karena kereta itu kan rame kan, kalau jam-jam sibuk, apalagi jam-jam pagi itu paling rame banget. Itu kita bisa ngasilin itu, kalau di kereta itu bisa hampir kadang dapat dompet, kadang dapat HP. Biasa sih dapat dompet. Kalau HP itu jarang karena HP itu kan sering dipegang sama korban kan. Kalau dompet kan taruhnya di kantong atau di tas, itu kita bisa bantai dompet. Kalau HP itu paling kalau jam barengan mau turun dari kereta tuh. Kan kalau orang dari turun dari kereta kan nggak mungkin megang HP kan, itu baru kita bisa langsung sikat tuh. Aksi pencopetan sampai sekarang tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Setelah pandemi COVID-19, aksi kawanan pencopet di Eropa justru semakin berani menyasar para turis asing yang datang mengunjungi tempat-tempat wisata ramai pengunjung. Spanyol dan Prancis termasuk dua negara yang jadi surganya para pencopet. Sementara di Indonesia, aksi mencopet berkembang seiring dengan pembangunan transportasi umum di Jakarta. Sekitar tahun 70-an, masalah copet sempat menjadi momok bagi aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Menurut data kepolisian, pelaku copet beraksi dalam kelompok dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jakarta. Daerah paling rawan copet ada di Terminal Kampung Melayu, Pasar Senen, dan Kampung Rambutan. Menurut David, para pencopet memilih lokasi dan targetnya dengan seksama agar aman dari amukan massa. Kita mau coba ya bang, karena kan angkot juga kan sama kan, tempat-tempat orang lalu lalang juga kan, tempat kerja, orang berangkat kerja. Dulu itu di angkot itu paling enak itu mainnya di Kampung Melayu bang. Itu Kampung Melayu itu paling macet bang, enak. Karena kan banyak tuh, selalu penuh angkot kalau di Kampung Melayu. Kita main itu di Kampung Melayu, yang Mukarra Jatinegara tuh. Terus kita sering banget main di angkot. Nah, terus siapa aja targetnya biasanya? Targetnya itu sih biasanya kaum milenial ya. Kayak kakak-kakak yang mau berangkat kerja, kantor, yang terlalu sibuk dengan HP, ya kan. Dia kan nggak tuh kalau kita itu mau nyopet dompet gitu. Jujur kita belum pernah ngalamin hal kayak gitu sih, tapi kalau misalnya ngalaminnya mungkin kayak kita minta tolong orang lain atau kayak kacanya nih harus terbuka gitu loh. Jadi kalau misalnya ada copet tidak mungkin kita teriak keluar aja kayak ada copet gitu atau gimana pun
Paling kalau dari diri kitanya sendiri harus sigap sih ngelihat seseorang yang mencurigakannya itu sendiri. Dalam aksinya, David memilih untuk tidak sendirian. Mencopet bersama-sama dianggap lebih menguntungkan dan tidak terlalu beresiko. Masing-masing tentu memiliki tugas yang berbeda. Agar tindakan mereka tak terendus target, kawanan copet David memiliki kode khusus yang hanya bisa dipahami anggotanya saja. Biasa kita itu tim, Bang. 4 orang, rata-rata 4 orang, paling minim itu 2 orang. Di caranya itu kita diktak ya, kita pakai kode. Kita jarak 10 meter, radius 10 meter. Kita naik dulu nih awal, naik. Nah nanti bisa teman kita nih yang depan nih, kadang korban yang kita sikat nih, dia udah kode ini, naik bareng nih. Nah nanti tuh kita udah kode tuh, naik angkot yang bersama tuh. Nanti kita tinggal kode aja pakai mata ya kan. Semuanya yang mau disikat di sebelah kita atau di sebelah teman kita. Aksi kawanan copet dalam angkot terbilang cepat. Korban yang sudah ditarget akan dialihkan konsentrasinya sehingga tidak peka dengan barang bawaannya sendiri. Biasanya jika korban tersadar, ia akan kebingungan dan ketakutan karena jumlah copet yang mentargetnya lebih dari 1 orang. Tapi kebanyakan korban baru sadar telah dicopet ketika turun dan mengecek barang bawaannya. Caranya kita pepet dulu nih. Kita ngobrol nih, alibi nih sesama teman kita nih, ngobrol. Lama-lama kan udah lengah, dia udah bete atau gimana kan, kita udah ngobrol. Nah kita pepet, kita langsung kode tuh. Kalau misalkan susah, kita kemungkinan main pakai silet, Bang. Caranya gimana? Iya kita silet pelan-pelan ya kan. Nah temen kita mepet nih, ya kan, mepet gini. Anggap bakatnya tuh lagi penuh angkot kan, kita pepet. Nah temen kita beraksi langsung lihat. Misalkan udah putus, kita yang udah putus itu bakal ngodein ketok atas angkot tuh, buat berhenti. Langsung kita turun ramean berempat. Langsung turun ramean berempat, Bang. Dan jadi kan misalkan kalau ketahuan kan nggak mungkin takut dong kita berempat kan. So dia cuma beberapa orang doang, masih bisa kita lawan misalkan ketahuan juga. Para pelaku copet memang tak bisa diduga. Ibarat bunglon, mereka sebisa mungkin membaur dengan suasana sekitar. Semakin ramai tempat untuk mencopet akan semakin mempermudah aksi mereka. Menurut pengakuan David, jam-jam sibuk masuk dan pulang kerja adalah waktu paling ideal untuk mencopet. Apalagi jika dengan penyamaran yang sempurna. Jam kerja kantor nih, kita sama, setel rapi, pakai tas, rapi woy, pakai jam tangan gitu, sama kayak orang-orang mulai kerja lah gitu. Jadi kita itu nyamar itu bareng sama orang berangkat kerja. Jadi kita bukan kayak kriminal berandal gitu, kita setelan itu rapi. Kalau ketahuan itu sering, cuman kita namanya kita ramean ya, kita balikin lagi mau apa nih, jangan asal dulu. Ya kan? Kadang kita itu biasa bawa duit juga, Bang. Jadi misalkan dia nuduh kita copet, kita tunjukin duit kita. Ngapain nyopet, duit gua banyak. Di era modern yang serba online, para pencopet menjadi semakin mudah dalam menjalankan aksinya. Bagaimana tidak, orang kini semakin asyik sendiri dengan memainkan gadget hingga kurang konsentrasi. Keadaan di sekitarnya seakan tak dipedulikan lagi. Kadang, meski melihat orang lain sedang digarap komplotan copet, kebanyakan memilih diam demi keamanan. Kan namanya orang itu kan, kalau lagi sibuk dengan HP dia nggak berasa nih, Bang. Kalau kita lagi pepet nih, namanya diangkut kan mepet dong, nggak mungkin renggang dong. Nah itu kita udah sambil ngobrol kan, orang kan terfokus sama omongan orang yang di sebelahnya tuh. Yang buat ngalin itu dengan cara ngobrol aja, ngobrol seru lah tentang politik pada hari itu kan. Jadi kan ini yang mau kita copet ini kan dia nggak sadar nih, kalau kita lagi silet nih, teman kita lagi beraksi gitu. Nah kadang kan di seberang-seberangan juga kan ngeliatin kan, itu teman kita udah kodein tuh, misalkan dia bawel nih, kita bakal sikut tuh yang sebelahnya, nggak bakal berani dia. Kalau udah kita gituin nggak bakal berani, karena kan dia tahu nih, wah ini komplotan copet nih, ya kan? Karena kan kita jalannya ramean, Bang, nggak bakal berani dia. Aksi pencopetan yang dilakukan David kadang bisa berubah menjadi penodongan, khususnya di angkutan umum.
Hal ini terjadi jika David dan komplotannya melihat peluang ada korban yang naik angkot sendirian dalam keadaan sepi. Tanpa rasa takut, David dan komplotannya langsung menodongkan senjata tajam. Korban hanya bisa pasrah, berteriak pun takut karena tak ada yang bisa menolong. Kita juga kan bisa melihat komuk dia nih bang. Ini dia komuk-komuk Jawa, apa komuk-komuk Akamsi nih. Kalau misalkan komuk-komuk Jawa otomatis dia bodut banyak bang. Kalau komuk-komuk Akamsi ya paling bodut minim-minim 100.000 di dompet. HP-nya juga belum tentu bagus kan. Kalau komuk-komuk Jawa kan lumayan ini kalau pulang kerja kan. Itu paling senang kita kalau bantai orang-orang Jawa bang. Karena dia kalau udah digituin nggak bakal berani ngelawan bang. Dia tahu kalau kita nih copet, dia tahu. Karena dia takut diri dia udah terancam nih. Dia tahu nih kita ramen. Udah nggak bakal berani. Udah dia pasrah aja. Hasil dari mencopet biasanya langsung dibagi-bagi. Sama rata, tak ada beda. Jika dirasa jumlahnya masih kurang, komplotan David akan beroperasi kembali. Paling apes mereka mendapat puluhan ribu rupiah saja per orang. Tapi jika sedang ramai, masing-masing bisa mengantongi uang sampai jutaan rupiah, semuanya untuk berfoya-foya. Belum tentunya itu hari kita semua. Kadang paling cuma dapat 1 botol atau hanya dapat dompet doang. Dompet juga kan belum tentu isinya ada duit. Ya, paling isinya cuma 100.000. Misalkan kita udah nggak yakin nih mau jalan lagi, udah kita putar balik aja. Mungkin bukan harinya, atau kita bisa berangkat sore gitu. Biasa paling kecil dan paling besar berapa? Paling besar itu kita bisa tembus 5 juta bang. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Para sopir angkot sebenarnya paham betul dengan kebiasaan para pencopet yang beraksi di dalam angkot mereka. Modus copetnya juga sudah seringkali mereka saksikan. Namun untuk melarang atau langsung menuduh, sopir angkot tak punya bukti. Terlebih, mereka juga takut keselamatannya terancam. Alhasil kebanyakan memilih diam sehingga banyak yang menuduh jika mereka ikut terlibat sebagai anggota komplotan copet. Iya ada bang. Ceritanya gimana sih? Ya jadi itu seperangkat itu emang udah tahu kalau kita ini komplotan copet ya. Jadi ya kita juga bisa, kalau misalnya kita habis mutus nih, ya kita ngasih uang rokok sama dia gitu. Kita beliin rokok, bang thank you bang ya. Udah gitu. Pengalaman saya, mereka naik itu jarak 1 meter antara 5 orang lah. Ya 5 orang. Kalau supir angkot di sini semua udah hafal ciri-cirinya. Ciri-ciri mereka nih antara lain cuman jarak 1 meter mereka naik, 1 meter mereka naik. Nah itu yang tahunya. Cuman kita nggak berani berkomentar karena kita udah paham gitu. Kalau kita berkomentar dengan penumpang awas ini bukan karena kita kerjasama ya enggak, karena kita juga menjaga keselamatan diri kita sendiri, ya kan, menjaga keselamatan penumpang juga. Ya kalau mereka memang ada perbuatan ini ya kita nggak tahu gitu. Meski bisa menghambat aksinya, David mau memberikan tips agar terhindar dari bahaya pencopetan jika tidak ingin menjadi korban. Usahakan jangan lengah, apalagi sering memainkan HP di fasilitas-fasilitas umum yang ramai. Jika merasa aneh saat naik angkutan umum, segera turun atau pindah ke lokasi yang lebih aman. Terakhir, jangan gunakan tanggal lahir untuk PIN ATM kalau tidak ingin semua isinya dikuras para pencopet. Kadang kan orang Indonesia itu paling gampang bikin password bang. Nggak jauh dari tanggal lahir, bener gak? Nah itu kita kadang coba-coba nih, kita juga pernah tembus bang. Itu kita pernah tembus itu 10 juta di ATM cash dia tuh. Kita ambil kan, kita coba-coba pakai ini nomor tanggal lahir dia kan. Karena kan ada KTP kita coba, tanggal lahir dia. Itu 6 angka dari tanggal lahir dia kita coba. Kita cek dulu saldo kan, mukanya kalau misalkan masuk, langsung kita hari itu juga ambil. 10 juta kita pernah tembus bang. Itu seneng gitu. Terus kartu identitas yang lain dikemanain semua? Kita buang bang kali. Buang di kali. Kalau dompetnya bagus kita pakai.